Fenomena yang terlihat banyak pasien dengan luka kronis ya, terutama luka diabetes itu nggak tertangani dengan baik. Ya kalau versi kita waktu itu mahasiswa sih ya ditangani secara optimal ya, tapi hasilnya itu kok seperti itu gitu ya, minim progres bahkan cenderung terus memburuk dan mayoritas itu berakhir di kamar operasi untuk potong kaki. Ya luar biasa situasinya karena namanya memperkenalkan sesuatu yang baru dan asing gitu ya. Nah, orang nggak ngerti apa yang kita jual, padahal itu bagus banget dan solusi gitu ya. Terus juga tenaga kesehatan juga masih asing, sehingga kita juga dapat banyak sentimen negatif waktu itu ya. Ngapain sih ngerawat kaki busuk aja sebegitunya, dibikinin tempat praktek yang bagus, dipromosikan sedemikian rupa, berlebihan deh. Nah, banyak yang berpendapat seperti itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sobat sehat semuanya, selamat datang di Cerita Inspiratif. Di sini kita akan mengupas kisah luar biasa dari sosok yang menginspirasi, berdedikasi, dan memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, seorang perawat hebat, berprestasi dan inovatif, serta juga perawat terbaik yang telah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Beliau adalah seorang perawat sekaligus praktisi luka, pendidik, peneliti, pemilik klinik luka Pedisker Malang, dan tentunya seorang perawat yang mengabdi dengan sepenuh hati. Langsung saja kita sapa kepada Nurse Hasim Wibisono MKep MNG ST Kep MB. Selamat datang Nurse Hasim, terima kasih sudah berkenan hadir dan menceritakan cerita inspiratif. Apa kabar Nurse Hasim? Kita manggilnya gimana nih? Biar lebih enak, eee, Nurse, Bapak, Mas, atau gimana? Oh iya, jarang sih yang manggil saya Bapak, Oke. biasanya Mas Hasim. Oke, baik. Mas Hasim aja ya. Gimana kabarnya Mas Hasim? Alhamdulillah baik sekali Mbak Wilan, di hari Senin ini kayaknya lagi masih full nih energinya gitu ya, siap untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, oke siap. Oke, kita langsung aja ke sesi pertama ya, Mas. Untuk yang pertama, gimana nih ceritanya Mas Hasim? Bisa diceritakan awal mula Mas memilih dunia keperawatan dan khususnya keperawatan luka nih. Apa yang menggerakkan Mas Hasim waktu itu? Oke, thank you Mbak Wilan ya. Ya memang perawatan luka itu menjadi semacam apa ya, panggilan jiwa kali ya bagi saya itu memang sejak waktu itu saya masuk di pendidikan profesi keperawatan ya di Universitas Brawijaya tahun 2008. Nah, kebayang nih sudah cukup jadul ya, berarti saya cukup tua nih ya. Oke, jadi 2008 itu kan saya praktek di salah satu rumah sakit tipe A gitulah ya. Tapi fenomena yang terlihat banyak pasien dengan luka kronis ya, terutama luka diabetes itu nggak tertangani dengan baik. Ya kalau versi kita waktu itu mahasiswa sih ya ditangani secara optimal ya, tapi hasilnya itu kok seperti itu gitu ya, minim progres bahkan cenderung terus memburuk. Dan mayoritas itu berakhir di kamar operasi untuk potong kaki. Nah, itu jadi kayak, apa ya, waktu itu saya melihat itu kayak penderitaan pasien ini tuh tambah lama tambah berat tambah berat tambah berat, potong. Nah, itu kan kasihan banget gitu ya, sehingga ya muncul ya suatu panggilan gitu mungkin dari dalam hati, masa nggak ada harapan sih untuk orang-orang kayak gini gitu kan? Tidak adakah solusi gitu ya bagi beliau-beliau pasien ini. Nah, itu sih awal story sampai akhirnya saya ya belajar sendiri gitu ya tentang perawatan luka, baca literatur, which is sangat sulit ya di tahun 2008 itu kan nggak banyak digitalisasi ya, jadi buka-buka di perpus buku-buku jadul lah ya, textbook-textbook lama gitu, sampai akhirnya ketemu ya dengan memang tempat pelatihan dan sertifikasi khusus untuk luka kronis dan sulit sembuh. Saya rasa begitu di awalnya ya Mbak Wilan ya, gimana bisa terperosok ke dunia luka itu saya. Oke, baik. Masya Allah, sesuai ini ya, Mas, panggilan hati gitu ya? Oke. Untuk, yang berikutnya
Kita akan, bertanya kepada Mas Hasim nih, selama perjalanan pendidikan nih Mas, dari sarjana sampai spesialis, apa momen paling berkesan atau menantang yang pernah Mas alami waktu itu? Oke, selama kuliah mungkin ya. Kebetulan saya ini punya hobi yang unik ya, yaitu hobi saya itu kuliah gratis gitu ya. Jadi mulai dari lulus nurse gitu ya, MCAP di UI, terus S2 di Australia sampai spesialis, semua alhamdulillah kok dapat rezeki gratis gitu ya. Nah, momen yang menurut saya memang paling memorable ya, adalah ketika, berangkat kuliah ya dari Malang ke Jakarta waktu itu, awalnya belum dapat beasiswa gitu ya, jadi dengan, dana seadanya bahkan ya. Nah, terus pertama masuk ke UI ya, melihat situasi lah di Jaksel dan di ibu kota, ternyata cukup keras gitu ya kehidupannya, biaya sehari-hari yang sangat tinggi, sampai akhirnya ya, apa ya, dana yang awalnya diperkirakan untuk 1 semester itu baru beberapa bulan sudah tinggal 10%. Nah, itulah saya sebagai orang daerah akhirnya merasakan momen bagaimana, ya bekerja sambil kuliah di ibu kota gitu ya. Jadi sambil kuliah S2, kerja ke sana kemari nih, memberikan, bimbingan, sebagai dosen ya, mengajar di beberapa daerah lah, mobile sekali, serta tinggal di kos-kosan yang bisa dibilang di bawah standar ya. Itu menjadi momen yang menurut saya, memorable banget gitu ya, dan apa ya, layak dikenang lah, memberi saya banyak hal, eee, karakter ya, karakter, semangat, itu yang dibentuk waktu itu. Sampai akhirnya di tahun kedua kuliah mendapat beasiswa ongoing. Jadi di tahun kedua itu dapat beasiswa. Oke, Masya Allah sekali ya Mas, hobinya kuliah gitu ya? Ya gratis. Iya, kuliah sambil bekerja kan itu nggak mudah ya Mas ya, Iya. tapi itu terlewati ya. Oke, yang berikutnya, apa yang membuat, Mas Hasim fokus di bidang keperawatan khususnya keperawatan luka nih? Ada cerita khusus di balik pilihan ini atau gimana Mas? Ya, jadi melanjutkan awal tadi ya, ketika saya pendidikan profesi, akhirnya ketemu gitu ya, bahwa memang ada pelatihannya dan itu terstandar internasional gitu ya. Nah, sehingga itu di Bogor ya tempatnya pelatihannya, dan nama center pelatihan adalah WOCare Center. Nah, itu ya. Dari WOCare Center itulah kemudian saya melihat ya, bagaimana ilmu perawatan luka ini begitu majunya sebenarnya ya. Di satu sisi sangat maju, di satu sisi secara keilmuan sangat sederhana sebenarnya gitu loh. Evidence-base-nya itu begitu jelas, gamblang, dan tertata ya, step by step dalam merawat luka yang sudah terkenal sulit sembuh dan banyak diamputasi. Nah, itu membuat saya amazed banget ya, oh ternyata nggak sesulit itu sebenarnya merawat luka diabetes yang memusingkan ini gitu ya. Nah, dari situ kemudian saya kembali ya ke Malang. Nah, di Malang situasinya masih beda jauh nih dengan di Bogor sebagai center ya. Jadi nggak dikenal, metode yang saya pelajari, bahan-bahan yang dipakai itu asing semua. Nah, itu menjadi challenge akhirnya bagi saya membuka praktek mandiri perawatan luka pertama ya di Malang. Belum ada ya yang bikin seperti itu dan ya luar biasa situasinya karena namanya memperkenalkan sesuatu yang baru dan asing gitu ya. Nah, orang nggak ngerti apa yang kita jual padahal itu bagus banget dan solusi gitu ya. Terus juga tenaga kesehatan juga masih asing sehingga kita juga dapat banyak sentimen negatif waktu itu ya. Ngapain sih ngerawat kaki busuk aja sebegitunya, dibikinin tempat praktek yang bagus, dipromosikan sedemikian rupa, berlebihan deh. Nah, banyak yang berpendapat seperti itu, gitu ya. Nah, dari situ kemudian ya kita mengalami kembali ujian ya, masa sulit. Jadi kita punya produk yang bagus, solusi yang sangat, apa ya, bisa dibilang itu efektif dan pasiennya banyak. Tetapi kok tidak ada yang datang ke kami. Nah, itu situasinya waktu itu ya. Aneh nih, pasiennya banyak, produk kita itu bagus ya, menjawab solusi, tapi kok nggak ada yang datang ya. Nah, mulai galau lagi nih ya. Sudah keluar modal nih waktu itu sekitar 50 jutaan gitu ya untuk memulai prakteknya.
Akhirnya kita kembali belajar ya, belajar tentang bagaimana itu entrepreneurship, ya, membikin suatu brand, merek yang bagus, melakukan promosi, marketing, nah gitu ya. Bagaimana mengoptimalkan media sosial, nah itu semua kan ada ilmunya, yang mana kita perawat ya waktu itu generasi old ya, nggak ada di perkuliahan hal-hal seperti ini, gitu ya. Kita tidak dibentuk menjadi seorang wirausaha kan, kita dibentuknya pemberi jasa, gitu ya. Nah itu kembali ini, otak diperas ya, perawat belajar pemasaran. Nah kan aneh gitu ya, perawat belajar media sosial, waktu itu aneh banget. Nah tapi kemudian dari situlah titik balik gitu ya, setelah 2 3 bulan itu hampir nggak ada pasien dan hampir menyerah ya, ditutup aja gitu. Nah mulai nih, muncul, ada yang ngontak gitu ya, ada yang mulai minta dirawat, beberapa teman-teman nakes mengirimkan pasien mempercayakan ke kami, sampai akhirnya kita terus berkembang. Waktu itu saya ingat sekali kita hanya bertiga mengawalinya ya, saya dan satu orang teman yang bantu, sama mahasiswa. Nah cuma bertiga, tapi sekarang alhamdulillah di tahun ke-10 gitu ya, kita sudah bisa mempekerjakan sekitar 55 orang ya di Mediscape. Kurang lebih begitu ya, long story short-nya lah ya. Luar biasa sekali ya, Mas. Luar biasa sekali perjuangannya dari awal gitu ya. Oke, untuk segmen pertama alhamdulillah selesai, kita langsung aja ke segmen kedua ya, Mas. Untuk yang berikutnya adalah, Mas telah berapa kali nih, mendapatkan penghargaan? Boleh diceritakan? Mungkin dapat disebutkan apa saja penghargaan yang pernah, Mas dapatkan? Dan apa sih makna, bagi Mas sendiri itu penghargaan secara pribadi dan profesional? Ya, sebenarnya nggak nyangka itu ya bisa dapat penghargaan ya, karena ya inilah kita itu kan perawat dengan perjuangannya. Nah waktu itu yang pertama kita dapat penghargaan itu di tahun 2019 ya, jadi di tahun keempat kita menjalankan Mediscape, ternyata apa yang kita lakukan ya, menyelamatkan kaki-kaki busuk ini masuk radar gitu ya, awak media dan, kami diarahkan gitu ya untuk menominasikan diri lah istilahnya gitu ya, mendaftar salah satu award nasional yaitu Satu Indonesia Awards yang diselenggarakan oleh Astra Internasional dan Tempo ya. Jadi 2 entitas besar lah di Indonesia gitu kan. Mereka punya kategori pendidikan, kesehatan, wirausaha gitu ya. Nah kebetulan dari, eee, dokumen ya yang kita kirimkan, terus mereka visit juga ke Malang gitu ya, kita mendapatkan pemenang lah sebagai pemenang Satu Indonesia Award kategori kesehatan gitu ya. Itu yang pertama sih ya, dan dari situ, eee, luar biasa sekali dampaknya karena memang di luar perkiraan gitu ya, nggak mungkin lah kita yang dari Malang kecil-kecilan bisa dapat something yang selevel Astra dan Tempo gitu kan, ternyata menang dan dari situ kita jadi ketemu ya, dewan juri yang luar biasa juga ya. Ada Prof. Emil Salim, ada Ibu Menkes waktu itu ya, terus ada juga Pak Ono Wekurbo yang IT sempat jadi menteri itu kan nggak salah ya. Terus juga, artis ya Dian Sastro waktu itu. Nah, kontak-kontakan nih dengan mereka gitu kan, karena kita dilihat bermanfaat lah bagi masyarakat. Dari situ kita banyak aktivitas kolaboratif, banyak pihak yang ingin membantu gitu ya, dan banyak, media-media yang akhirnya jadi penasaran gitu ya, dari Malang kok sampai ada yang menang ya. Nah, apa nih? Nah, kita dapat banyak sesi wawancara dan lain sebagainya, sampai masuk Kompas TV juga waktu itu ya. Nah, itu yang pertama ya, Satu Indonesia Awards. Nah, terus saya rasa exposure. Nah, ini benar-benar memberikan dampak yang, signifikan ya. Akhirnya dari situ kita dapat mentor juga, bukan dari segi kesehatan memang ya, tapi dari segi manajemen bisnisnya. Kita mulai membangun Instagram, YouTube channel gitu ya, terus, marketplace, seperti itu dan membikin diklat. Nah, gitu ya. Jadi mengadakan webinar, pelatihan gitu ya, sampai jualan produk-produk perawatan luka. Jadi dari awalnya hanya satu.
apa ya, mungkin bisa dibilang model bisnis ya, yaitu perawatan luka berkembang nih menjadi pendidikan pelatihan, penjualan, media sosial gitu ya. Terus juga akhirnya kita berkembang lagi menjadi pelayanan home care jangka panjang. Nah ini ya, ini lompatan besar ya waktu itu, setelah dapat Astra itu. Jadi kita sekarang itu nggak hanya ngerawat luka, tapi juga merawat pasien di rumah jangka panjang, 12 sampai 24 jam. Jadi kita punya tim perawat itu yang nge-shift di rumah pasien. Nah gitu ya, terus ada dokter fisioterapi hingga pemeriksaan lab. Nah itu yang sekarang ternyata demand-nya tinggi sekali ya, sekitar 70% lah. Jadi 40-an perawat kami itu sudah berdinas di rumah-rumah pasien. Nah itu ya awal mula nih saya rasa titik balik yang sangat signifikan bagi kami ya. Nah terus karena bisnis kita berkembang nih ya, akhirnya kembali ada yang merekognisi gitu ya. Kali ini dari pendekatan manajemen bisnisnya. Nah home care yang waktu itu nggak ada yang bikin juga kan. Nah ternyata ada yang bikin nih di Malang. Kita di assessment, di scoring, dinilai, dibandingkan dengan yang lain, akhirnya mendapatkan banyak penghargaan di bidang kewirausahaan juga gitu ya. Salah satunya di Diaves Jakarta ya, Convention Center itu kita menang Next Space ya, startup. Terus kita juga dapat penghargaan akselerator bisnis dari WHO waktu itu tahun 2023 ya. Ini malah kita dapat kesempatan untuk pelatihan bisnis nih di Singapura, di Jakarta gitu ya, dan amazing lah. Jadi, kita bersyukur sekali gitu ya, dari yang awalnya sewa ruko gitu ya di pinggir jalan, sempat sepi beberapa bulan, nah sampai akhirnya sampai ke titik ini ya, itu perjalanan yang ya keren lah menurut saya. Betul, keren sekali sih Mas perjalanannya ketika diceritakan tadi. Dan, masih berkaitan dengan yang tadi disampaikan, Mas Asih memiliki klinik luka dan sudah ternama nih di Malang. Boleh diceritakan nih awal mula sampai suksesnya klinik klinik itu gimana Mas? Terus, dalam jabatan sebagai owner dan, sekaligus praktisi luka, bagaimana Mas memimpin tim dalam menghadapi tantangan dalam perawatan luka ini? Boleh diceritakan, Mas? Oke, baik. Eee, yang pertama sih saya rasa poin penting ya dari perkembangan Petscare sampai ke titik ini, itu yang pertama adalah memang kemampuan dan jiwa branding. Nah itu ya, itu penting banget gitu ya. Karena kalau kita punya produk yang bagus tapi orang nggak tahu, nah nggak akan beli juga gitu ya. Kita punya produk yang bagus tapi orang lihat sama aja kok dengan sebelahnya. Nah itu kan nothing special ya, itu juga akhirnya tidak membawa impact yang bagus lah, signifikan untuk perkembangan. Tetapi ketika kita sudah ngerti ya ilmu branding, nah kita bisa mengembangkan satu value yang unik ya, memberikan nilai yang berbeda bagi masyarakat, yang akhirnya itu benar-benar menjadi daya dorong yang signifikan gitu ya. Jadi saya rasa itu faktor pendorong pertama ya, branding. Nah, kita sayangnya ya itu tadi orang kesehatan nggak dilatih nih, nggak diajari hal-hal kayak gini gitu kan selama pendidikan. Nah, terus yang kedua adalah networking. Nah, jadi seorang owner gitu ya dari tempat praktek atau bisnis kecil lah ya, itu harus pinter gitu ya, bagaimana caranya membangun kemitraan, kerjasama, kolaborasi, gitu ya. Nah, contohnya ya seperti yang kami alami ini, kita bisa ngobrol, ketemu dengan orang non kesehatan, kita bisa ketemu dengan awak media, wartawan, gitu ya. Ketemu dengan profesi yang lain, dokter, dokter spesialis. Nah, kita bisa gitu loh, membranding tadi ya ke tenaga kesehatan yang lain sehingga akhirnya menumbuhkan trust, kepercayaan untuk kolaborasi. Nah, itu ya. Tidak hanya itu, kolaborasi juga bisa lintas institusi. Jadi kita punya banyak mitra, rumah sakit, klinik, kampus ya, termasuk SMK. Nah, itu semua akhirnya merapat nih ke kita. Kenapa? Karena melihat branding kita bagus, waktu berkontak dengan kita terasa lah aura networking ya, memang berpotensi menguntungkan kan kolaborasi gitu loh. Nggak cuma kita nih yang
dapat keuntungan dari kolaborasi, tapi kita juga memberikan potensi manfaat bagi calon mitra. Akhirnya semua pada merapat gitu ya, dan bagus sekali hasilnya. Itu ya, jadi branding sebuah kolaborasi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah digitalisasi. Nah, ini juga penting gitu ya. Jadi bagaimana caranya produk kita ini gampang diakses di dunia maya. Di Google gampang dicari, di YouTube, di Instagram mudah dicari. Nah, itu juga membutuhkan keterampilan ya. Sehingga hal-hal seperti ini yang saya rasa ya teman-teman nakes jangan sepelekan gitu ya. Ya mohon maaf nih kadang merasa sudah senior, merasa sudah ahli, akhirnya ya membuat tempat praktek atau pelayanan nggak banyak improvisasi karena merasa sudah mapan. Nah ini yang harus dihindari ya mindset seperti itu. Oke, terus terkait SDM ya. Nah ini juga another thing gitu ya. Karena ketika kita praktek mandiri, kita cuma kerja bareng satu atau dua orang. Tapi ketika customer sudah banyak nih, nah untuk rawat luka kita ada 5 orang. Untuk yang perawat jaga di rumah tadi ada 40 sekian orang gitu ya. Jadi banyak. Sehingga kita juga perlu akhirnya belajar tentang manajemen SDM gitu ya. Bagaimana caranya dengan effort yang minimal itu bisa menghandle banyak hal. Nah, itu ya. Kan itu juga butuh ilmu gitu loh, nggak bisa hanya asal jalan biar waktu yang menjawab, kan nggak bisa itu ya. Nah, itu salah satu yang kami ikuti juga pelatihannya nih, kebetulan kasusnya saya pakai nih. Nah, sistemasi bisnis autopilot, nah gitu ya. Gimana caranya kita ngatur sistem, meskipun kita nggak di tempat, tapi tim kita bekerja dengan sistem yang baik, tertib, disiplin gitu ya. Nah, ini contoh-contoh hal-hal yang juga kita akhirnya ya memang perlu pelajari ya Mbak Wilat ya. Ya alhamdulillah sih dari situ kita bisa me-maintain ya, jadi banyak staf kami itu yang dari lama sekali ikut kita sampai sekarang gitu, nggak bongkar pasang ya, karena budaya kerja yang baik gitu ya. Di samping memang, mindset apa ya, kekeluargaan saya rasa ya. Jadi kita profesional tapi dengan suasana yang santai, rileks, banyak kreativitas. Nah itu justru kami rasa efektif dan sesuai ya dengan karakter dari tim kami. Siap. Luar biasa sekali, Mas. Masih ada satu lagi pertanyaan nih, Mas. Di segmen kedua tentunya. Apa pendekatan atau prinsip kerja yang Mas Hasing pegang dalam merawat pasien dengan luka? Boleh diceritakan, Mas? Pendekatan atau prinsip kerja yang selalu dipegang untuk merawat pasien luka? Sebelum ke sana, kita ini dulu, istilahnya turun dan menyelam dulu ke lapangan ya. Untuk apa? Untuk memahami problematika yang dirasakan oleh pasien-pasien ini. Nah, gitu ya. Jadi kita ingin ngerti dari orang-orang dengan luka ini, sumber penderitaannya apa aja sih? Nah, istilahnya begitu ya. Nah, kita ketemu banyak hal nih, Mbak Wilan ya dan teman-teman. Yang pertama, contoh ketika dirawat, itu cara ngerawatnya seringkali agak kasar, sedikit serampangan. Membalutnya juga sekenanya, yang penting nutup gitu kan. Setelah itu nggak lama apa, merembes, bau dan lain-lain. Di satu. Temu nih kita situasi problem kayak gitu. Yang kedua, banyak pasien itu menderita karena kakinya busuk, harus datang ke rumah sakit pagi buta ngantri. Nah, gimana tuh? Stres nggak ya? Jalan aja susah tapi harus dipopong lah segala macam cara. Jam 6 pagi datang ambil nomor antrian gitu ya. Dari jam 6 nunggu sampai jam 9, 10 baru dirawat. Ngerawatnya paling 15 menit pulang. Nah, oke. Itu yang kedua gitu ya. Nah, yang ketiga, contoh nih, saya ambil contoh 3 aja ya. Yang ketiga adalah banyak orang itu yang kebutuhan psikososial emosionalnya, nah ini nggak terpenuhi oleh tenaga kesehatan. Nah, gitu ya. Mereka cuman dianggap mungkin loh ya, ini analogi sederhana, sebagai orang yang tubuhnya itu ada lubangnya, lubangnya dirawat selesai. Nah, tapi bagaimana
ketakutan, kecemasan mereka gitu ya. Bagaimana rasa apa ya, mungkin rasa frustasi, rasa-rasa kayak mau depresi itu nggak ada yang peduli gitu dengan hal kayak gitu. Nah gitu kan. Nah akhirnya ini yang kami counter gitu ya, ketika kita mengembangkan pedicure ini nggak boleh itu terjadi lagi gitu ya. Jadi contoh yang pertama misalkan teknik ngerawat, nah saya bikin SOP-nya, saya contohkan ke tim, merawatnya harus gentle, lembut, nggak boleh gerusa-gerusu istilahnya ya, alat-alat berbenturan jatuh, nah itu nggak boleh gitu ya. Jadi harus, soft merawatnya, teknik menggunakan kalutan, memfiksasi, memperban juga harus bagus, finishing-nya harus estetik. Nah, itu contoh satu. Terus yang kedua terkait pasien nih yang menderita karena harus berangkat pagi buta, antri, nah kita balik fenomenanya, nggak perlu kemana mana cukup di rumah kami yang datang. Nah gitu ya, nggak perlu pagi buta, silahkan masing-masing pasien bisa reservasi mau dirawat jam berapa. Nah, itu ya sudah 2 hal nih, 2 hal yang paling menyulitkan pasien sudah kita balik gitu ya. Dan yang ketiga, nah ini yang paling penting adalah dalam setiap perawatan harus ada sesi konseling, sesi komunikasi terapeutik. Ditanya pasien, "Gimana nih setelah kita rawat ya, perasaannya baikan nggak atau masih ada yang mengganjal?" Nah, keluar semua tuh cerita pasien gitu ya. Kita berikan semangat, kita pertebal kesabarannya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya pasien benar-benar merasakan experience yang berbeda sekali 180 derajat dengan yang selama ini dia dapat di tempat lain gitu ya. Nah, itu yang akhirnya ya membuat orang nggak banyak pikir gitu ya. Waktunya perawatan segera reservasi. Ketika ada subkeluarganya yang bermasalah, oh dia rekomendasikan gitu ya. "Oh, sudah nih aja di Pedicure nih luar biasa perawatannya." Nah, seperti itu ya. Itu salah satu salah 3 lah ya, bagaimana kita itu menumbuhkan value tadi yang saya sempat mention di awal ya. Kita tidak hanya sekedar praktek, tidak hanya sekedar bisnis cari profit, tapi menghadirkan value, menjadi suatu entitas yang bernilai bagi pasien atau customer. Nah kan gitu ya. Nah saya rasa itu ya apa, karakter atau culture ya yang kami kembangkan di Pediscape. Oke, baik. Luar biasa di segmen, kedua ini. Kita lanjut ke segmen ketiga ya, Mas. Ini insya Allah saling berkaitan juga. Pertanyaan berikutnya adalah, kami dengar, Mas Hasim ini aktif dalam penelitian juga, dan bisa diceritakan terkait, sedikit aja tentang karya-karya tersebut dari Mas Hasim sendiri? Oke, ya. Saya rasa itu nggak lepas dari peran saya sebagai dosen juga gitu ya. Jadi memang dosen itu kan punya tridharma ya yang wajib dilakukan. Satu pendidikan, 2 pengabdian masyarakat, 3 penelitian. Nah ini, eee, 3 hal yang memang terus berputar ya, saya lakukan kebetulan juga sebagai praktisi. Nah, penelitian yang sudah kita lakukan dan menjadikan hasil ya, adalah terkait pencegahan luka ya. Jadi banyak orang diabetes itu yang luka karena alas kakinya nggak bagus. Nah gitu ya, lecet kena sandal, lecet kena sepatu. Akhirnya kita meneliti seperti apa ya alas kaki yang bagus untuk mencegah luka. Nah, ketemulah desain ya, kita berkolaborasi dengan apa, produsen alas kaki juga di Malang. Jadi kita bikin formulasi bareng alas kaki yang bisa mengurangi tekanan pada telapak kaki, menyesuaikan lekuk bentuk kaki pasien yang beda-beda. Kalau diabetes itu kan kadang deformitas ya. Serta akhirnya mencegah luka dengan interior yang baik di alas kaki. Nah, itu menghasilkan sandal diabetes ya yang sudah kita launching banyak di apa itu marketplace, contohnya. Terus yang kedua, ada juga problem pendidikan ya, bahwa mahasiswa itu ketika praktek profesi, ketemu luka kronis yang kondisinya seperti itu secara mental nggak siap ya.
Nah, gitu kan, dengan bentuknya yang agak seram, aroma yang enggak nyaman itu ya, eksudatnya. Nah, apa solusinya? Nah, solusinya adalah mereka harus dibiasakan sejak dini dengan kondisi kayak gini, sehingga kita mengembangkan alat peraga ya, manekin. Nah, luka kronis yang mirip sekali dengan aslinya, baik itu yang kaki maupun yang detritus gitu ya. Nah, ternyata ini efektif gitu ya, efektif untuk meningkatkan apa ya, konektivitas lah dari mahasiswa dengan gambaran nyata dari luka itu. Dan terbukti banyak sekali manekin ini digunakan ya oleh kampus, oleh rumah sakit juga. Nah, itu penelitian yang dari kami ya. Terus ada lagi penelitian kita itu tentang efektivitas perawatan luka. Nah, itu yang menjawab ya, menjawab berbagai statement negatif tentang kita. Karena memang di satu sisi perawatan yang baik, harganya juga nggak murah kan gitu. Banyak yang mengembuskan lah kabar-kabar bahwa kita ini cuman ngabisin duit pasien aja itu. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya kita membuat nih studi komparasi luka diabetes, luka-luka kronis yang dirawat dengan metode konvensional dan murah dengan dirawat dengan metode perawatan luka modern yang dalam tanda kutip disebut mahal. Nah, ternyata kita menemukan ya hasil penelitian ini, justru perawatan modern itu lebih cost efektif, biayanya lebih rendah. Nah, itu hasil penelitian kita ya. Kok bisa? Karena dengan perawatan luka modern itu lama perawatan 50% lebih cepat dibanding konvensional. Nah, tidak hanya lama perawatan yang lebih cepat, tapi juga frekuensi jumlah perawatannya ya itu 47% lebih sedikit dibanding yang konvensional. Nah, gitu ya. Jadi kalau modern itu seminggu dirawat cuma 2 kali ya, yang konvensional bisa setiap hari. Nah, akhirnya ketika di total di akhir, justru yang konvensional tuh lebih banyak ngabisin duit pasien. Nah, gitu ya. Nah, itu akhirnya yang kita banyak sosialisasikan ke teman-teman peserta pelatihan ya. Mereka juga banyak tuh yang dapat cibiran ya, perawatan ini mahal, gak cocok untuk masyarakat, merugikan masyarakat. Nah, akhirnya itu yang kita sampaikan. Ya, alhamdulillah meningkatkan kepercayaan diri dan teman-teman alumni pelatihan CWCCA kami lebih mantap lah terjun dan mengembangkan perawatan luka di daerah masing-masing. Mungkin itu ya sekilas penelitian-penelitian kita ya. Oke, baik. Masih terkait penelitian nih, menurut Mas Hasim, seberapa penting sih perawat khususnya klinis untuk terlibat dalam penelitian dan menulis? Oke, good point ya. Ya, masalahnya memang yang berkewajiban meneliti itu cuma dosen sih ya. Teman-teman yang di pelayanan kan nggak ada kewajiban itu ya. Sehingga akhirnya ya ngapain juga kan nambah kerjaan mempersulit hidup lah gitu ya. Nah, tapi kita sebagai seorang profesional tentu kan dituntut untuk selalu menyesuaikan ya dengan dinamika kebutuhan pasien di pelayanan. Nah, apalagi teman-teman yang di pelayanan pasti ketemu lah banyak problematika pasien yang belum ada solusinya dari sistem yang ada. Nah, gitu loh. Nah, itu mestinya gitu ya kita jawab dengan proses metode ilmiah menemukan jawaban dari problematika pasien di lapangan ini. Kan begitu ya. Sebagai contoh misalkan ketika teman-teman di ruang ICU pasien dengan on ventilator gitu ya, bed rest. Ternyata angka kejadian luka tekan kok banyak ya. Nah, ini kan butuh dicarikan jawaban nih. Di satu sisi pasien nggak bisa miring kanan miring kiri sesukanya kan karena ada intubasi. Nah, tapi defibritus juga harus dicegah. Gimana caranya? Nah, itu kan butuh dieksplor ya. Metode ilmiahnya harus jalan. Pertama, misal nih kita cari referensi dulu. Seperti apa ya pencegahan dekubitus pada pasien on ventilator? Oh, literatur A bilang begini, literatur B bilang begini. Coba kita terapkan di tempat kita. Kita menemukan jawabannya akhirnya ujung-ujungnya ya manfaat untuk pasien dan masyarakat ya dan bagi kita sendiri tentu itu jadi suatu amal lah ya yang juga akan terus mengalir gitu kan pahalanya kalau diterapkan terus. Gitu ya. Termasuk ya yang tadi sempat saya ceritakan di awal ya Mbak Wilan ya, bagaimana
2008 saya terpanggil ya untuk mencari jawaban, apakah tidak ada solusi untuk kaki-kaki busuk diabetes ini. Nah, akhirnya menghasilkan kan solusi yang ternyata solusinya itu bisa dikembangkan jadi sesuatu nih, praktek mandiri, bisnis, dan berkembang terus. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya penelitian very important dan itu kewajiban kita semua kalau kita menganggap diri kita seorang profesional. Baik, untuk yang berikutnya nih Mas, masih berkaitan. Apa sih yang menjadi tantangan Mas Hasim nih dalam menghadapi saat menggabungkan beberapa peran sebagai praktisi, peneliti, pendidik, serta, pemilik klinik lokal? Wah, ya tantangan ya. Yang menjadi Ya, memang perlu disadari ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Perlu disadari bahwa kita ini manusia biasa yang punya banyak keterbatasan. Keterbatasan tenaga, keterbatasan kapasitas otak ya untuk memikirkan hal berat-berat itu kan juga ada limitnya. Nah, itu yang harus kita sadari betul sehingga kita harus belajar berorganisasi, bekerja secara tim, gitu ya, menyusun strategi, job deskripsi. Nah, terus leading, nah leadership, memimpin ya tim yang sudah kita bentuk itu biar berjalan on the track sesuai dengan standar dan strategi kita. Nah, itu saya rasa kunci utama ya, bagaimana eh, saya nih pribadi meskipun sebagai dosen dengan kerjaan satu dus bayaran 1 sen gitu ya, dosen. Oke, tetap bisa mengembangkan bisnis, punya tim di luar yang punya gitu ya, dari, eee, kemampuan berorganisasi, membangun tim. Itu yang pertamanya, penting. Jadi nggak ada one man show, Anda satu orang terus menjalankan semua seorang diri dan semua berkembang, nggak bisa ya. Jadi kita harus bekerja secara tim. Nah, terus yang kedua adalah, eee karakter problem solver. Nah, gitu ya. Setiap langkah pasti membawa masalah, serius ya. Kita nggak melangkah itu akan bermasalah karena kita nggak berkembang. Kita melangkah berkembang pun pasti ketemu masalah-masalah baru. Jadi kita harus melatih ya gimana pola pikir kita itu berfokus pada masalah, mencari solusi yang efektif. Nah, kebanyakan orang kan lupa dengan solusi, tenggelam dalam emosi. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Bagi seorang yang multitasking, handle banyak hal, memimpin banyak orang ya, fokus pada masalah dan solusi. Nah, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga adalah yang paling sulit saya rasa kemampuan tetap tenang di bawah tekanan. Nah, gitu ya. Semakin besar pencapaian, nanti tekanannya juga akan semakin gede gitu ya. Ketika saya mengawali Pedicure gitu ya, mungkin resiko yang saya mainkan itu secara nominal lah ya, ada di angka 50, 60 juta di awal ya. Tapi ketika tim itu sudah banyak nih, 60 orang, 50 orang ya, nah sudah angka ratusan nih resiko yang kita mainkan. Nah, bagaimana kita bisa tetap tenang gitu ya di antara potensi resiko menjalankan bisnis dengan presisi. Itu saya rasa 3 poin ya yang menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Wilan ya. Oke, baik Mas, masih ada segmen berikutnya, masih semangat ya Mas ya? Oh, Oke, masih. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya adalah, Gas apa gas. yang, momen nih kita akan, berbicara tentang momen, apa momen yang paling mengharukan yang pernah Mas Hasim alami selama menjadi perawat, khususnya perawat luka? Ya, kalau kita ya sebagai tenaga kesehatan itu, eee, tidak ada yang lebih precious ya, berharga dibandingkan dengan apa ya, kalau bisa dibilang itu bagaimana kita bisa benar-benar merubah jalan hidup seseorang. Nah, itu ya, itu yang kerasa banget di kami praktek mandiri perawatan luka ya. Kalau teman-teman yang di pelayanan ya, rumah sakit atau vaskes lah ya, mungkin ketemu pasien itu paling lama 1 minggu lah.
Setelah itu kan sudah berpisah, kita nggak tahu kemana ini orang rimbanya. Tapi ketika kita perawatan luka ya, kita benar-benar melihat gimana ketika ketemu itu kakinya dalam kondisi yang sangat buruk, orangnya sudah nggak ada semangat hidup gitu ya. Keluarga menjauh kan gitu, karena ya serem lah situasi kakinya itu, orang males mendekat. Udah putus asa lah orang-orang itu ya. Tapi dengan perawatan kita, alhamdulillah gitu ya, semangat hidupnya muncul gitu ya. Kakinya sembuh, dia nggak depresi lagi, semangat bekerja, membangun lagi gitu ya, kehidupannya. Nah itu benar-benar seperti piala kemenangan lah yang nggak bisa dinominalkan ya. Orang yang sudah nggak ada harapan hidup, udah putus asa, ingin mati gitu ya. Tapi dengan tangan dingin kita, berbalik itu 180 derajat, dia mendapatkan kembali hidupnya, kembali bercahaya lah, ruhnya itu ya, dan semangat lagi. Saya rasa itu momen yang membuat kita itu kecanduan nih dengan perawatan luka itu ya. Ya, momen kayak gitu saya rasa, Mbak Wina. Oke, baik. Kemudian yang untuk berikutnya dalam situasi burnout atau lelah secara emosional nih, apa yang biasa, Mas lakukan untuk tetap menjaga semangat dan keikhlasan dalam mengabdi? Ah, iya. Ya kita ini kan bukan mesin ya, pasti butuh istirahat gitu ya, butuh break. Nah, terutama break secara mental nih ya. Kalau secara fisik kan itu gampang ya, tapi secara mental dengan problematika yang ada itu ya, terkadang kita memang harus sejenak itu pause lah, berhenti dulu gitu ya. Kemudian kembali pada makna di balik semua ini gitu ya. Kenapa sih kok saya memperjuangkan semua ini gitu ya? Buat apa? Nah, gitu kan. Nah, kita harus mencari makna itu yang levelnya lebih tinggi ya. Jadi nggak cuma sekedar materi atau nominal ya, tapi apa yang lebih tinggi dari itu, gitu kan? Apakah itu keberkahan gitu ya? Apakah itu nanti investasi untuk kehidupan setelah mati gitu ya? Nah, hal kayak gini ini yang kadang ya karena kesibukan tuh kita jadi lupa gitu ya. Itu fokus pada SDM, keuangan, pemasaran. Nah, lupa dengan nilai mendasar dari semua. Nah, ketika kita break nih, mundur satu langkah, dua langkah, oh ya, ya ini ada sesuatu yang memang saya cari itu kan, tujuan yang tinggi, yang agung lah. Nah, itu akan memberi kita itu perlahan-lahan apa ya, rasa penyegaran. Tidak otomatis ya itu akan diikuti juga dengan aktivitas tuh ya, aktivitas ibadah yang menunjang gitu ya, sehingga akhirnya ya dari dalam ya, inner ini kembali tertata, stabil, siap kembali mengarungi. Tapi memang apa ya, disitulah nilai dari tantangan dan kesulitan justru. Nah, kita jadi orang yang lebih apa ya, lebih mawas diri ya dengan dimensi-dimensi spiritualitas itu yang akhirnya justru jadi sumber kekuatan yang sangat stabil sebenarnya dan long lasting ya, nggak akan expired, nggak akan habis. Saya rasa itu ya dalam situasi burnout ya. Oke, baik. Untuk yang berikutnya masih berkaitan nih, Mas. Ada banyak sekali, perawat muda yang merasa ragu. Mereka tuh ragu untuk lanjut pendidikan atau berkarya lebih jauh. Jadi, apa ada pesan nih dari Mas Hasim terkait itu? Boleh disampaikan, Mas? Perawat kekinian jadi maksudnya ya, Mbak Wilan ya? Iya, jadi, perawat muda yang masih ragu nih, masih maju mundur mau lanjut pendidikan atau mau berkarya lebih jauh tuh masih ragu gitu. Ya, saya rasa ini fenomena ya saya sendiri justru melihat gitu ya, dengan karakteristik anak-anak muda generasi sekarang itu memang profesi perawat itu soalnya terlihat nggak keren gitu kan ya, capek, nggak keren,
atau apa gitu ya. Beda dengan kita dulu gitu ya. Kalau zaman kita dulu, ya bisa kerja aja sudah syukur gitu kan ya. Bisa kerja syukur akan saya seriusin, akan saya telatenin lah apapun yang terjadi karena sudah dapat tempat kerja. Nah, tapi kan untuk anak-anak zaman sekarang sepertinya sudut pandangnya berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman gitu ya, generasi muda ya. Nah, Anda yang pertama jangan apa ya, saya boleh bilang, jangan terlalu fokus mencari untuk dirimu sendiri itu ya. Aku harus dapat ini, aku harus dapat itu, harus cepat kaya, harus cepat penghasilan tinggi. Nah, bukan itu ya. Tapi Anda justru harus menjadi orang yang bernilai. Nah, gitu loh ya. Bernilai untuk orang lain, bernilai untuk masyarakat, bernilai untuk profesi. Nah, itu yang saya rasa banyak hilang ya dari karakter generasi muda zaman sekarang. Jadi, eee, diluruskan lagi, nah gitu ya, niatnya. Karena dengan menurut saya ya, dengan pola pikir, karakter seperti itulah nantinya yang akan membuka banyak ya pintu-pintu kebaikan yang lain, yang mana kembalinya ke diri Anda gitu loh. Jadi kita fokus dulu, banyak menyebarkan, menanam, memberi gitu ya. Dan nantinya itu akan berputar ya, menjadi suatu energi positif yang mengitari kita dan menghadirkan banyak hal-hal baik. Nah, sebaliknya nih, kalau kita terlalu egosentris ya, saya harus dapat ini, saya harus jadi itu. Nggak sadar nanti kita akan apa ya, melompati lah batas-batas yang seharusnya itu nggak boleh gitu loh ya. Akhirnya karakter kita jadi nggak bagus, sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu ya. Nggak betah, sedikit-sedikit resign, sedikit-sedikit apa gitu ya. Nah itu saya rasa yang perlu untuk direnungkan ya oleh teman-teman perawat generasi muda zaman sekarang. Oke, masukannya, sangat luar biasa Mas untuk para perawat muda yang masih maju mundur. Ya. Kita lanjut ke berikutnya, ini pertanyaan yang agak santai udah mulai ringan. Di sini, yang ingin ditanyakan buku atau, tokoh yang paling menginspirasi Mas Hasim selama hidup? Oh ya? Buku. Iya. Saya aslinya itu kalau di luar buku-buku kesehatan atau buku kuliah ya itu males baca sebenarnya ya. Karena ya sudah inilah, istilahnya itu sudah overload ya karena kuliah keperawatan itu kan nggak ringan ya. Jadi dengan buku-buku kuliah, referensi, tugas itu sudah nggak inilah, males membaca gitu kan. Tapi pernah someday ya, saya lupa waktu itu tahun berapa ya, mungkin tahun 2006 ya, waktu di perkuliahan tingkat 3 ya. Nah, itu saya sempat menjadi ketua himpunan mahasiswa gitu kan. Nah, saya ketemu nih di toko loakan gitu kan ya, kalau di Jakarta mungkin kayak di Kuitang gitu ya, ya. Nah, ketemu buku yang judulnya bagus nih, judulnya adalah How to Win Friends and Influence People ya. Bagaimana untuk pandai berteman dan mempengaruhi orang. Nah, itu kalau nggak salah penulisnya Dale Carnegie ya, motivator legendaris ya. Menarik ini buku gitu ya, saya rasa ya. Kenapa? Karena posisi saya waktu itu memang sebagai aktivis ya, berorganisasi dan semua itu serba otodidak ya. Tapi ketika ketemu ini, wah bagus nih, dia ternyata berisi buku-buku tentang personality ya, soft skill, gimana membuat orang itu eh, feeling good dengan kehadiran kita. Nah gitu ya. Itu kan keren ya. Karena nggak semua orang kan bisa begitu. Ya, kadang kalau kita bergaul gitu, aduh ada si A datang nih, nah gitu ya. Males banget ketemu si B, nah kan gitu. Eh, pun gimana menjadikan orang itu feeling good dengan keberadaan kita, sehingga akhirnya apa yang kita katakan itu didengar, ya. Apa ide-ide kita, gagasan itu diterima dan diikuti. Ya itu seni mempengaruhi orang sebenarnya ya, tapi dengan cara yang sangat konstruktif dan banyak seni yang dilibatkan.
Saya rasa itu ya buku pertama banget yang membuat saya itu, ya terupdate banget lah secara kepribadian. Bahasa Inggris lagi waktu itu bukunya, males sebenarnya membaca tapi menarik sekali. Oke, baik yang berikutnya kalau tidak jadi perawat akan atau ingin jadi apa nih, Mas? Kalau nggak jadi perawat ya, boleh mikir dulu ya, kalau nggak Silakan. jadi perawat ya, jadi dokter kali ya, tapi kayaknya susah juga ya. Karena background saya waktu SMA itu sebenarnya bukan siswa berprestasi ya, tapi siswa bermasalah justru ya. Jadi bisa masuk sekolah perawat aja itu sudah alhamdulillah banget gitu ya sebenarnya. Mungkin saya kalau nggak jadi perawat itu menjadi security kali ya. Karena saya memang sempat waktu itu lulus SMA itu karena orang tua ekonominya ya nggak bagus-bagus banget itu ya. Sempat melamar kerja jadi security di SMA saya sendiri. Seperti itu. Tapi alhamdulillah orang tua ada rezeki bisa kuliah ya. Jadi jawabannya kalau saya boleh keperawatan mungkin saya jadi security, serius. Siap, Mas. Kopi atau teh? Oh kopi, absolutely. Oke, yang terakhir nih. Oke, 3 kata yang menggambarkan seorang perawat luka sejati. Satu yaitu cermat ya. Dua, sabar. Tiga, smart. Itu dia. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Mas Hasim atas waktunya dan sudah, bercerita sangat luar biasa untuk hari ini. Kami benar-benar terinspirasi oleh Mas Hasim atas ilmu dan juga ketulusan, dalam dunia keperawatan luka. Oke, dan untuk, Sama-sama. para pendengar podcast pada hari ini, sebelum ke penutup, kita akan menginformasikan ada sedikit info terkait, kita mau ngajak teman-teman untuk ikut webinar webinar cancer serta Wonder Care bersama Pedicare dan Kejar Indonesia tanggal 9 Agustus besok. Jadi kita akan kupas tuntas nih, terkait luka dan evidence base terkini dan jangan lupa untuk perawat dan nakes semuanya join untuk, webinarnya ya tanggal 9 Agustus. Oke, untuk berikutnya adalah kita, punya door prize nih untuk teman-teman, ada 2 buku keperawatan luka. Jadi untuk syarat dan saya bacakan yang pertama adalah follow akun media sosial resmi di Instagram @kerjarasa kejarrasa.id ya. Dan YouTube kami adalah Kain Learning Center. Syarat yang kedua adalah tonton atau dengarkan podcast ini sampai selesai. Yang ketiga, komen di kolom komentar YouTube kami. Komentarnya adalah yang pertama, satu hal yang paling menginspirasi kamu dari cerita Mas Hasim tadi apa? Ketik di kolom komentar. Yang kedua, sertakan, tanda pagar, pagar luka, pagar perawat luka, kemudian pagar cerita inspiratif, yang ketiga, pagar kain Indonesia. Kemudian yang berikutnya, mention ke 3 teman kalian yang juga berkecimpung atau tertarik di dunia kesehatan. Yang terakhir, pemenang akan diumumkan 7 hari setelah, episode ini tayang dan akan dihubungi langsung via DM untuk mengirimkan bukunya. Oke, untuk, penutup hari ini adalah jangan lupa share episode ini ke teman sejawat, mahasiswa, dan juga siapapun yang sedang membutuhkan inspirasi karena seperti yang Mas Hasim tadi, katakan, mengabdi itu bukan hanya soal bekerja, tapi soal memberi hati. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dari Cerita Inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.